Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu Pak Fajrin. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kajian Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan Berbasis Teknologi Geososial. Saya dari Muhammad Yuhanda dan rekan saya bernama Jauzah Zaki dan Irfan Latif. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Zaki. Pada saudara. Latar belakang Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik renewable maupun non-renewable, dengan potensi besar meningkatkan kesejahteraan apabila dikelola bijaksana dan berkelanjutan. Tantangan utama yang pertama pencemaran air, udara, dan tanah, degradasi hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Yang terakhir perubahan iklim global. Selanjutnya pendekatan solusi. Pembangunan berkelanjutan mendekatkan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Teknologi geospasial atau penginderaan jauh dan ECG menjadi instrumen utama untuk pengelolaan yang efektif, efisien, dan berbasis data. Selanjutnya rumusan-rumusan dan tujuan. Yang pertama konsep pengelolaan SDA. Bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mendukung pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, peran teknologi geospasial. Bagaimana peran penginderaan jauh dan ECG dalam mendukung pengelolaan SDA dan lingkungan. Yang ketiga, strategi berkelanjutan. Bagaimana strategi pengelolaan SDA renewable dan non-renewable secara berkelanjutan di Indonesia. Yang keempat, faktor lingkungan. Bagaimana pengaruh ekosistem, dinamik kependudukan, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim terhadap pengelolaan SDA. Selanjutnya konsep pengelolaan SDA dan pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam dibedakan menjadi renewable dan non-renewable. Pengelolaan kedua jenis ini harus dilakukan secara bijaksana agar bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengurangi ketersediaan bagi generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan SDA, pelestarian lingkungan, serta pemanfaatan kesejahteraan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan Latif. Irfan Latif, silakan. Pengaruh ekosistem kependudukan, pencemaran dan iklim. Yang pertama itu ekosistem, keseimbangan antibiotik dan abiotik menentukan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai penyedia sumber daya. Dua, dinamika kependudukan. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan pangan, air, energi, dan lahan berpotensi eksploitasi berlebihan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan, yaitu limbah industri, domestik, pertanian, dan pertambangan menurunkan kualitas lingkungan hidup. Yang terakhir, perubahan iklim, peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan laut mengancam pertanian, air, dan ekosistem hutan. Lalu peran teknologi geospasial. Dua teknologi utama yang saling melengkapi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan, yaitu penginderaan jauh memperoleh informasi objek di permukaan bumi tanpa kontak langsung melalui sensor satelit, pesawat, atau UAV. Digunakan untuk memantau tutupan lahan, degradasi lingkungan, dan kawasan rawan bencana. Lalu ada sistem informasi geografis, yaitu sistem berbasis komputer untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data spasial, menyusun basis data SDA, menganalisis perubahan lahan, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu pemetaan daerah rawan banjir. Citra satelit digunakan untuk memperoleh informasi kondisi permukaan bumi, sementara ECG mengelola parameter penyebab banjir, curah hujan, ketinggian lereng, jenis tanah, guna lahan, dan jaringan sungai. Hasil analisis menghasilkan peta kerawanan banjir sebagai dasar mitigasi bencana dan perencanaan pembangunan wilayah. Selanjutnya, strategi pengelolaan SDA berkelanjutan, yaitu energi terbarukan, dan lalu konservasi SDA, teknologi geospasial, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Baik, selanjutnya itu metodologi dan hasil kajian. Metodologi itu literatur di analisis deskripsi kualitatif atau klasifikasi berdasarkan tema pembahasan. Terakhir, kesimpulan dan saran. Pemerintah berbuat kebijakan pengawasan pemanfaatan SDA sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Teknologi
teknologi, kembangkan minat jauh dan SDG untuk mitigasi bencana dan perencanaan berbasis data. Kalau untuk masyarakat itu peran aktif menjaga kelestarian lingkungan, pengurangan pencemaran dan lingkungan konservasi. Selanjutnya terakhir akademis kembang kajian lebih lanjut dengan teknologi dan inovasi mutakhir untuk pembangunan berkelanjutan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.